Lepasin aku! Astaga, itu pengantin wanitanya. Kok bisa kayak gini? Lepasin aku! Lepasin aku! Ini cantik, lebih baik kamu nurut. Tunggu aku puas baru aku lepasin. Aku dengar tunangan Jonas diculik 2 hari lalu. Dia diperkosa. Gak nyangka ternyata beneran. Nyonya Corey peduli banget sama Citlanya. Dengan ini reputasi Clan Rock bakal hancur. Banyak, aku sayang banget sama kamu. Tapi kamu malah selingkuh. Jonas, bukan begitu. Aku dijebak dengerin penjelasanku. Gak perlu. Semua orang penting di Portia. Hadir di sini. Kamu udah buat Clan Rock kehilangan muka. Gimana kami hadapi semua ini? Gimana pernikahan ini bisa dilanjutin? Tante, sebenarnya aku selama ini suka sama Jonas. Aku bersedia bantu Clan Rock melewati kesulitan ini dengan gantikan Vanya lanjutin pernikahan ini. Eva, kamu emang baik. Kamu dari kecil udah tumbuh bersama Jonas. Kami tahu asal-usulmu. Tapi aku nggak punya gaun pengantin. Hanya kamu wanita murahan yang gak tahu malu, cepat lepas gaunnya dan kasih ke Eva. Vanya, tolong kasih gaunnya ke aku ya. Kamu kotor begitu gak pantas pakai gaun pengantin yang bersih. Cepat lepas gaunnya. Nggak mau, nggak mau. Lepasin aku. Ya, ngapain? Kenapa kalian nggak percaya aku? Kamu lepasin dia. Lepasin dia. Lepasin dia. Enya, ayo pergi. Gak apa-apa. Jonas gak mau, aku mau. Mulai hari ini Vanya adalah istri Adam. Aku yang tanggung jawab. Siapa orang ini? Dari mana dia muncul? Adam, kamu nolong aku lagi. Seterusnya di hidupku cuma ada kamu. Selamat ya. Kamu udah hamil 2 bulan. Kata dokter karena waktu itu aku terluka. Seumur hidup susah hamil aku kira. Seumur hidup aku gak bakal bisa punya anak. Adam, hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita. Nanti pas kamu pulang, aku mau kasih kamu kejutan. Eva, cepat sadar. Ini kan suara Adam. Eva, kalau aku tahu Jonas kena masalah, saat itu aku gak akan suruh orang memperkosa dia. Biar kamu dan Jonas bisa bersama. Aku berusaha baik ke Vanya, supaya dia jatuh cinta padaku, supaya dia gak rebut Jonas. Kalau tahu bisa begini, orang yang menikahimu mestinya aku. Aku kira dia itu penolongku. Suami yang aku cintai menikahiku tanpa peduli apa kata orang lain dan baik sama aku. Ternyata dari awal sampai akhir semua cuma sandiwara Adam. Demi wanita lain. Eva, cepat siuman. Terima kasih sudah menolongku. Aku pasti akan membalasmu. Aku akan melindungi kamu selamanya. Ini janjiku padamu. Sampai mati gak berubah.
demi Eva, menyuruh orang menodaiku, sampai rekam video biar semua orang melihat kejelekanku. Mengucapkan sumpah, seumur hidup selalu bersama. Sekarang semua ini udah gak berarti. Halo. Ayah, Lagi ada apa? Apa Adam nyusahin kamu? Kamu sembunyiin identitasmu buat menikah. Aku lihat dia lupa siapa yang bantu Tuan Brock sampai sekarang. Sekarang aku. gak kok. Ayah, aku cuma kangen rumah. Jemput aku pulang ya. Oke. Dalam 3 hari, ayah jemput kamu pulang. Makasih ayah. Makasih udah tolong aku. Utang budi ini aku. Adam akan balas budi seumur hidup. Adam, dalam 3 tahun ini kamu baik padaku. Aku kasih kamu 3 kesempatan. Kalau cintamu cuma tipu daya dan pura-pura, aku gak butuh lagi. Bunga ini buatmu karena udah sembuh. Beberapa hari lalu aku ke toko perhiasan. Aku lihat cocok buat kamu. Ini terlalu berharga, Kak Adam. Masih ada bunga juga. Hari ini, hari peringatan pernikahan kamu dan Kak Fania. Kalau Kak Fania tahu, dia bisa sedih. Aku udah nikahi dia dan udah merawat dia. Selalu bantu dia. Dia masih kurang apa? Kamu terima aja. Selama ini kamu lebih baik daripada Jonas terhadap aku. Istriku ada apa? Kak Adam, selama ini kamu sibuk ngurusin aku, istrimu gak marah. Ini salahku. Adam, apa kamu udah pulang? Aku masih di luar, pulangnya malam. Kamu istirahat aja, aku ada urusan udah dulu ya. Kak, ini salahku karena badanku lemah jadi ngerepotin kamu. Nanti kalau aku udah pulih, aku pasti pergi dari sini gak bakal ngerepotin kamu dan Kak Fania lagi. Gak repot. Udah seharusnya. Aku kan kakakmu, aku akan rawat kamu seumur hidup. Hari peringatan pernikahan, suamiku malah temenin wanita lain. Kasih dia bunga dan perhiasan. Hadiah, apa yang masih kamu harapin? Istriku, kamu udah pulang. Mana sandalku? Fanya biasanya kasih sandal buat aku pas aku sampai di rumah. Tapi hari ini, apa dia marah karena selama ini aku merawat Eva? Istriku, aku tahu akhir-akhir ini aku gak temenin kamu. Aku minta maaf. Nanti setelah Eva sembuh, aku pasti temenin kamu. Istriku. Aku gak apa-apa. Hari ini peringatan pernikahan kita. Aku tahu akhir-akhir ini aku cuekin kamu. Ini aku beliin khusus buatmu. Suka enggak? Waktu pergi dinas, aku lihat ini cocok banget buat kamu. Lihat dipakai kamu cantik banget.
Adam, cintamu padaku berapa yang asli, berapa yang palsu? Aku udah nggak tahu lagi sekarang. Jangan banyak berpikir aku cuma punya satu istri, yaitu kamu. Setelah Eva sembuh, kita... Adam, kamu di mana? Eva butuh bantuan. Aku pergi cari. Kamu peduli banget sama dia. Sebenarnya siapa istrimu? Istriku cuma kamu. Nanti kita punya banyak waktu bersama. Sekarang Jonas sudah nggak ada, Eva cuma sendirian. Nggak ada teman. Aku nggak bisa diam aja. Jangan takut-takut di sini. Seumur hidupku, aku akan menemanimu. Aku khawatir. Kamu dan Eva udah seberani itu. Kalau aku nggak lihat, aku akan selalu hidup dalam kebohonganmu. Kak Vania, apa aku ganggu kamu? Aku cuma tiba-tiba teringat. Luar ada gosip Kak Adam sangat mencintaimu. Meskipun kamu udah ternodai, ia masih bersedia menikahimu. Eva, kalau aku tahu Jonas kena masalah, saat itu aku nggak akan suruh orang buat melakukan hal itu pada Vania, biar kamu dan Jonas bisa bersama. Kamu tahu nggak? Sebenarnya gelang yang Adam kasih ke kamu itu gelang yang udah aku buang. Lihat, cuma dengan cintikan jari Adam bisa segera muncul di sisiku. Udah bangun? Aku mimpi buruk lagi. Adam, aku takut mimpiku darah semua. Jangan takut. Aku ada di sini temani kamu. Adam, peluk aku. Jangan takut, ayo tidur lagi. Adam. Istriku, jangan paksa dirimu. Gak ada anak, gak apa-apa. Selama ada kamu, udah cukup. Adam, keberuntungan terbesarku itu bertemu kamu. Aku pikir kamu baik ke aku karena kamu cinta aku. Aku udah mau melahirkan anakmu. Gak sangka ternyata cintamu itu dusta. Karena udah begini, kamu gak perlu tahu soal anak kita. Adam, masih ada 2 kesempatan. Mulai hari ini kita nggak ada hubungan lagi. Nyonya Vania, Nyonya Cory udah pulang. Dia manggil kamu turun makan. Oke. Baik. Sekarang mereka nggak berusaha menutupi ini lagi ya. Mereka pikir aku nggak bakal tahu. Apa udah nggak peduli lagi aku tahu atau nggak? Eva, waktunya makan. Adam, aku pasti bakal buat kamu jatuh ke tanganmu. Buat siapa kamu pasang muka cemberut itu? Apa klan Brock kurang baik sama kamu? Ibu kamu udah pulang, capek kah? Kayaknya Adam udah ngurus kamu dengan baik. Udah diurus sampai ke ranjang, mana mungkin nggak diurus dengan baik. Adam kerja bagus. Eva adik iparmu Jonas udah tiada. Kamu harus rawat dia. Jangan sampai dia sedih.
Ibu, cepat makan. Kamu lagi ikan. Aku udah suruh Erna masakin udang buatmu makan banyakan. Iya. Istriku, kamu paling suka ini, coba makan. Istriku, kenapa kamu nggak makan? Ya apa-apa kan? Kenapa? Gak suka masakan di rumah ya? Rewel banget soal makanan. Kalau aku nggak tahu kamu nggak bisa punya anak, aku bakal pikir kamu lagi hamil. Kak Fania, aku tahu Adam sibuk urusin aku jadi cuekin kamu. Kamu pasti marah ya. Tapi jangan pakai alasan hamil untuk bohongin Kak Adam. Kamu kenapa? Ada kacang di sayurnya. Gak mungkin Adam udah buat aturan, gak boleh ada kacang di masakan rumah Erna. Udah kerja puluhan tahun di Clan Brock. Gak mungkin bisa buat kesalahan kayak ini. Menurutku, kamu lagi pura-pura ya? Jangan pikir kamu kayak gini bisa buat semua orang perhatikan kamu. Ya, sejak Tuan Adam bilang gak boleh ada kacang di rumah masakan rumah, gak pernah pakai kacang lagi. Iya, aku yang taruh. Eva yang taruh kacangnya. Kak Fania, aku tahu kamu marah sama aku karena Adam urusin aku. Aku juga tahu kalau alergi bisa buat orang mati. Cukup. Eva nggak mungkin bisa melakukan hal begini. Oh ya? Kamu nggak percaya, lihat aja. Kenapa? Kepalaku sakit. Kayak mau pecah. Kayaknya efek dari kecelakaan. Fania, kamu udah buat aku kecewa. Cepat ke rumah sakit. Adam. Aku kasih tahu ya. Cuma sakit kepala biasa pakai CT scan segala, terus panggil dokter spesialis lagi. Udah kayak penyakit berat aja. Dia itu istri Tuan Jonas, sekarang udah jadi orang kesayangan Adam, jadi pasti disayang banget. Tapi yang di sebelah itu istri Tuan Adam. Yang dirawat karena alergi, hampir aja mati. Sekarang orangnya di sana, nggak ada yang periksa. Ayo. Kamu ceroboh banget. Kamu tahu kamu alergi kacang kan? Kalau telat kamu bisa mati. Mana keluargamu? Kok nggak datang jaga kamu? Dulu aku kasih tahu suamimu. Adam, hubungan kita cuma tersisa satu kesempatan lagi. Aku dan dia udah cerai. Nah, kamu istirahat aja dulu. Jangan panik, kondisi bayimu belum stabil. Harus istirahat. Makasih ya. Adam, kenapa kamu baik banget sama aku? Tunggu aku sembuh, aku pasti cari kamu. Kamu udah nolong aku. Aku, Adam, pasti akan membalas budimu. Karena aku pernah berjanji seumur hidup baik sama kamu.
Adam, kamu udah sebaik ini sama aku. Tapi aku nggak bisa membalasmu. Kak Fania nggak bisa punya anak. Menurutku, aku bisa bantu melahirkan anakmu. Aku memang mau punya anak sendiri. Adam suruh Eva lahirin anakmu aja. Besok aku pergi. Mulai sekarang anak di perutku bukan anakmu. Tapi, aku janji ke Fania. Seumur hidup cuma dia istriku. Aku bisa memenuhi keinginanmu yang lain. Kamu bilang mau berikan apapun yang aku mau. Aku cuma mau anak. Nggak bisa ya? Baru-baru ini perusahaan lagi krisis. Tunggu aku dapat kerja sama dengan Klan Sumar. Baru kita bahas hal lain. Dokter, apa penyakitku bisa sembuh? Apa perlu operasi? Pelan-pelan. Kenapa ketemu di sini? Ada dokumen yang perlu. Kamu tanda tangan. Adam, Kak Fania juga di sini. Eva, kamu masuk angin ya? Aku ambilin kamu jaket. Adam, di hatimu cuma ada Eva yang paling penting. Eva, aku udah putuskan akan pergi, biar kamu dan Adam bisa bersama. Kamu masih mau apa lagi? Ini belum cukup. Kalau kamu pergi gitu aja, Adam akan merasa bersalah selamanya. Aku mau buat dia benci kamu. Buat dia nggak suka lagi sama kamu. Kamu mau ngapain? Kak Fania, aku tahu kamu marah akhir-akhir ini. Adam cuma pedulin aku, jadi kamu benci aku, manfaatin aku. Jadi lebih baik aku pergi aja dari Clan Rock. Aku nggak bakal ganggu kamu dan Adam lagi. Lepasin. Eva! Adam, tolong aku. Adam, aku takut. Fania, aku cuma ngurus Helena sebentar aja. Kamu udah cemburu sampai begini. Mereka hamil pura-pura alergi. Sekarang sampai dorong Eva ke kolam. Apa kamu mau bunuh dia? Aku udah nikahin kamu, selalu baik ke kamu. Kenapa kamu masih belum puas? Waktu itu bukan aku yang minta kamu lamar aku. Lagian kamu orang yang menodaiku. Terakhir kali, segampang ini kamu membuang kesempatanmu. Adam, jangan salahin Fania. Dia mungkin gak sengaja dorong aku ke kolam. Eva udah begini juga masih belain kamu. Tapi kamu masih fitnah dia dengan kebohonganmu. Aku menyesal udah menikahimu. Adam, gak sangka di matamu aku orang kayak gitu. Kamu suka dorong orang ke kolam, kan? Jadi kamu turun juga sana, biar kamu sadar. Tolong aku dan anakku. Ania, kamu masih aja berbohong padaku. Dokter pernah bilang kamu nggak bisa hamil. Aku nggak nolak kamu, tapi kenapa kamu masih nggak puas? Adam, Fania berdarah. Apa dia beneran hamil? Kamu lakuin apa aja biar aku mengasihanimu. Kamu sengaja lukain diri sendiri.
dan pura-pura keguguran kan? Gue udah tahu Eva lagi sakit, masih aja dorong dia ke kolam. Dasar wanita berhati jahat dan mulut beracun. Gak layak punya anak. Anakku. Nyonya Fania, anakmu udah meninggal. Turut berduka. Kamu juga hampir pendarahan. Perlu istirahat. Anakku, maafkan ibu. Kapan Eva bisa siuman? Tubuh Nyonya Eva lemah, jatuh ke kolam buat lukanya, jadi kena infeksi serius. Tekanan darahnya menurun. Perlu transfusi darah, kalau enggak kenapa? Kalau enggak nyawanya bahaya. Lalu, Nyonya Eva punya golongan darah RH. Adam, kenapa kamu kurus banget? Demi aku menahan pisau sampai pendarahan seberat ini. Pasien kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah secepat mungkin. Ambil darahku. Golongan darah apa? Aku, Maaf, golongan darahmu nggak cocok sama pasien. Fania, Eva butuh donor darah, segera ikut aku. Adam. Aku barusan keguguran, hampir pendarahan besar. Kamu minta aku donor darah buat dia? Kamu masih berbohong? Adam. Kamu punya hati nggak? Pak Adam, kondisi Eva kritis. Kalau nggak donor darah? Ikut aku sekarang juga. Lepasin aku! Lepasin aku! Cepat! Adam! Eva, jangan takut. Aku nggak bakal biarin kamu terluka. Awas. Adam! Adam! Tenang aja. Aku nggak akan biarin kamu terluka. Kamu dulu kayak gini ke aku. Kamu udah bisa pulang-pulang dan minta masakin lauk buat tambah nutrisi kamu, makan yang banyak. Kondisi Eva belum stabil, bakal butuh darah lagi. Jaga badanmu, nanti kalau Eva butuh darah lagi, ku panggil kamu. Ternyata begini. Kamu cuma takut. Gak ada yang donorkan Eva darah. Eva, kamu udah bangun? Seumur hidup aku cuma nikahin kamu. Selamanya nggak cerai sama kamu. Kalau kamu gak baik ke aku gimana? Nggak mungkin. Tunggu aku sembuh. Aku pasti cari kamu. Kamu udah nolong aku. Aku akan balas budi. Seumur hidupku, ini satu-satunya cara aku mencarimu. Ayah. Fania, pesawat di rumah udah sampai bandara. Kamu udah beres-beres. Ya, aku ke bandara sekarang. Baik.
Kemana? Kamu mau kemana? Jalan-jalan. Adam. Kak Fania marah sama aku ya? Aku... Dokter bilang kamu harus istirahat. Kenapa kamu ke sini? Aku antar Eva ke kamar. Kamu nggak boleh kemana-mana. Eva butuh donor darah. Adam, hubungan kita selesai. Kenapa aku merasa aku kehilangan sesuatu? Adam, kamu kenapa? Aku tiba-tiba kepikiran. Ada dokumen penting perlu diurus. Adam, kepalaku sakit. Kamu bisa temenin aku nggak? Kamu tunggu sebentar, nanti aku balik. Fania sekarang mestinya udah pergi dari sini. Siapa suruh kamu sentuh pelang dia? Pak Adam, ini pesan dari Nyonya Fania. Dia bilang barang-barang ini mau dibuang. Terus dia bilang dia nggak bakal balik lagi. Gak mungkin. Aku suruh dia ngapain pasti dia lakuin. Mana mungkin dia bisa pergi. Dia begitu cinta aku. Gak bisa ninggalin aku. Pak Adam, tadi waktu lagi beresin kamar, aku ketemu ini. Di tempat sampah. Kayaknya punya Nyonya Fania. Kok bisa? Tolong aku dan anakku. Dia beneran hamil. Adam, aku barusan keguguran, hampir pendarahan besar. Kamu punya hati nggak? Jangan acting. Ikut aku sekarang. Lepasin aku! Lepasin aku! Adam! Pak, kata Nyonya dia ninggalin sesuatu buatmu. Apa? Surat cerai. Surat cerai. Dia beneran berani minta cerai sama aku? Anting ini kenapa bisa ada di Fania? Waktu itu aku lagi mabuk nggak lihat jelas. Jangan-jangan dia orang yang nolong aku? Anting ini akan aku simpan baik-baik. Tunggu aku sembuh, aku pasti cari kamu. Adam, ini anting siapa? Jelek banget. Kamu nggak tahu? Anting jelek begini, mana mungkin aku tahu? Ternyata orang yang nolong aku itu Fania. Adam, anakku! Anak kita! Tolong anak kita! Adam, aku barusan keguguran, hampir pendarahan besar. Kamu minta aku donor darah buat dia. Jangan acting, ikut aku sekarang. Apa yang udah aku lakukan? Eva kayaknya nggak tahu anting ini. Adam, kamu kenapa lihat aku kayak gitu? Eva, kamu nggak ingat anting ini? Anting? Apa ada yang aneh sama anting ini? Fania, sialan. Adam, aku nggak jelas lihat antingnya.
Kayaknya anting ini punyaku dulu hilang. Aku nggak pernah nemuin. Nggak sangka ditemuin sama Kak Fania. Adam, Kenapa aku raguin Eva? Kalau waktu itu dia nggak nolong aku pasti udah mati. Simpan anting ini jangan sampai hilang. oke. Jangan-jangan dia beneran hamil anakku. Hari itu darah di kolam. Aku nggak boleh biarin Fania dan Adam. Adam, dulu Fania pergi buat pemeriksaan medis. Kata dokter, karena perkara itu, dia nggak bisa hamil. Laporan ini apa mungkin palsu? Tapi kalau Fania beneran hamil, ini pasti berita bagus. Udah nunggu selama ini, akhirnya bisa punya anak Adam. Kamu harus bawa kembali Kak Fania. Waktu itu di kolam dia suruh aku tolong anaknya. Kalau itu benar jadi aku... Dia pergi kemana? Aku nggak tahu Nyonya pergi kemana. Dia cuma ninggalin ini aja. Apa yang terjadi? Berantakan gini mana Fania? Pergi kemana dia? Dia ngambek lagi ya? Ibu Kak Fania pergi dari rumah. Mungkin karena akhir-akhir ini Kak Adam sibuk urusin aku sampai cuekin Kak Fania. Ini semua salahku. Jonas sudah tiada Adam sebagai kakak. Emang kenapa kalau ngurusin kamu? Kok bisa dia ngambek cuma gara-gara ini? Keterlaluan banget. Hah, wanita yang sama sekali nggak bisa apa-apa kayak dia. Ninggalin Clan Brock bisa pergi kemana lagi? Ibu Fania sendirian di luar nggak ada yang ngurus. Kalau kenapa-kenapa gimana? Gimana kalau kita suruh orang cari dia? Siapapun gak usah pergi cari. Fania, karena kamu berani pergi, aku mau lihat kamu bisa tahan berapa lama sampai kamu kembali padaku. Selamat datang, Nona. Ayah. Putriku, kamu pulang. Ada ayah. Adam si bajingan itu memang buta. Putri Alan Sumar, berapa banyak pemuda yang ngantri buat melamar. Fania, sekarang kamu udah pulang, langit runtuh pun ada ayah yang bantu kamu. Ayah, makasih ya. Gadis bodoh, nggak perlu makasih. Ayah adalah perisaimu. Fania, kamu masih ingat pemuda dari klan Hans? Fania. Fania, aku suka kamu. Setelah aku lulus, aku pasti nikahin kamu. Selamanya baik ke kamu. Fania. Semoga kamu bahagia. Kalau suatu hari kamu gak bahagia, aku selalu ada untukmu. Ingat David udah pulang? Begitu dia dengar kamu udah keluar dari rumah klan Brock, dia langsung pulang. Bilang mau lamar kamu. Lamar aku? Kenapa? Kamu masih suka sama Adam si bajingan itu? Eva, kalau aku tahu Jonas kena masalah, saat itu aku gak akan suruh orang lakuin itu ke Fania menodai dia, biar kamu dan Jonas bisa bersama. Fania, sekarang Eva butuh darah. Ikut aku sekarang. Adam, aku barusan keguguran. Hampir pendarahan besar. Kamu masih mau aku donor darah?
Kamu masih aja bohong. Ayah nggak ada orang yang nggak bisa dilupain. Aku nggak mau. Adam lagi. Baguslah. Kamu memang putriku bisa mencintai, bisa melupakan. Terus David gimana? Tapi sekarang aku wanita yang udah cerai. Dia mungkin keberatan. Soal ini, David, kok kamu kesini? Hanya setelah aku tahu kamu dan Adam cerai, aku langsung naik pesawat pulang. Kalau takut kehilangan kamu lagi. David, masa laluku. Fania, semua ini bukan salahmu. Aku benci diriku waktu itu nggak ada di sampingmu melindungimu. Ini... Fania, apa kamu bisa beri aku kesempatan? Biar aku bisa ada di sisimu melindungimu. David, sekarang aku nggak mau bicarakan hal ini. Aku butuh waktu. Aku tahu ngomongin soal ini sekarang memang bukan waktu yang cocok, tapi nggak apa-apa. Aku bisa tunggu kamu. David, beberapa tahun ini, Fania demi melindungi harga diri bajingan itu. Fania sembunyikan identitas sebenarnya, selalu menderita. Aku mau buat pesta untuk Fania. Aku mau semua orang tahu, Fania itu putri sulungku, putri berharga dari klan Sumar. Aku mau kirim undangan, terutama buat klan Brock. Aku mau buat mereka lihat sendiri, sebuta apa mereka waktu itu. Udah 3 hari dia nggak telepon sama sekali. Dulu tiap hari Fania pasti telepon aku. Adam ternyata masih nunggu telepon dari dia. Nggak bisa. Aku udah susah payah usir Fania, nggak boleh biarin dia pulang ke sini. Adam, Kak Fania mungkin belum sadar betapa cintanya dia sama kamu. Mana mungkin bisa ninggalin kamu. Betul. Fania cinta banget sama kau. Aku yang kasih dia status nyonya Brock. Selama ini kasih dia kemewahan. Tinggalin aku. Dia bisa apa? Dia pasti bisa pulang cari aku. Tapi, kali ini kepergian Kak Fania kayaknya udah yakin baju dan perhiasannya semua dibawa pergi. Semua itu bukannya kita yang kasih ke dia. Gimana dia hidup setelah ninggalin klan Brock? Menurutku, dia lagi jual mahal aja. Biar kamu nunduk dan ngaku salah Adam kali ini. Jangan mengalah ya. Ibu Fania mungkin gak pikir panjang, tapi Tapi apa? kemarin pas aku belanja, aku lihat wanita yang mirip kayak Fania. Ada seorang pria di sampingnya. Mereka berdua kelihatan senang banget. Apa kamu bilang? Adam, jangan mikir sembarang. Mungkin aku salah lihat Kak Fania dia. Nggak mungkin. Fania cinta banget sama aku. Selama ini, aku selalu baik ke dia. Dia nggak mungkin mengkhianatiku cari pria lain. Pak Adam Nyonya Kori klan Sumar kirim undangan. Klan terkaya klan Sumar bisa undang kita. Ini bagus banget. Betul, klan Sumar biasanya rendah hati. Kali ini tiba-tiba buat pesta besar. Mestinya mau umumin sesuatu. Kalau kita bisa pergi, ada baiknya buat klan Brock. Kita harus datang. Untung kita dapat undangannya. Kali ini kita harus menjalin hubungan sama kepala klan Sumar, biar bisa kerjasama. Dengan begini, kita nggak cuma selesaikan krisis klan Brock, tapi juga bisa naik tingkat. Kali ini, kita nggak boleh lakukan kesalahan. Buat menghindari proses kerjasama dengan klan Brock. Fania, beraninya kamu marah sampai ninggalin aku. Kali ini aku bawa Eva buat kasih kamu pelajaran. Biar nanti pas kamu pulang, kamu nggak buat masalah lagi karena cemburu. Eva, kali ini kamu pergi sama aku. Ini gak baik kalau Fania tahu dia bisa marah lagi. Aku gak mau kamu dan Fania bertengkar karena aku. Kalau dia mau pulang dan minta maaf, aku bisa bawa dia ke pesta ini. Adam, karena kamu ngomong gitu, aku pergi sama kamu ke pesta ini. Kalau Fania pulang, dia bisa pergi sama kamu. Lama nggak jumpa. Iya, aku ke sana dulu ya. Aku ke toilet dulu. Ayo, Bersulang. Fania,
Ini pesta klan Sumar. Fania udah ninggalin klan Brock, statusnya rendah. Itu pasti bukan dia. Beneran dia. Kenapa Fania bisa di sini? Ada urusan kantor yang perlu aku urus. Kamu gak apa sendirian? Di rumah sendiri nggak apa-apa, kamu pergi aja. Oke, aku pergi dulu. Fania, berani banget kamu. Udah lama nggak di rumah, malah pergi sama pria lain di luar. Bilang, siapa pria itu? Adam, kita udah cerai. Aku nggak perlu jawab kamu. Hei, apa aku udah setuju? Bilang, siapa pria itu? Kamu nggak sebanding sama dia. Berhenti pertanyaan-pertanyaan begini. Adam, kamu udah gila ya. Menjijikan banget kamu. Menjijikan banget kamu. Aku menjijikan? Kamu itu istriku. Aku nggak izinin kamu pergi. Aku juga nggak izinin pria lain sentuh kamu. Kita udah cerai, kenapa kamu atur aku? Apa kamu bilang? Aku bilang, aku, Vania, dan Adam sudah berakhir, gak ada hubungan lagi. Bantu aku hentikan dia. Pak Adam, Nona mau kamu pergi dari sini. Kalau nggak, kami nggak segan lagi. Pak Alan itu tokoh penting yang jadi orang terkaya di dunia selama 10 tahun. Kalau hari ini bisa menarik perhatian Pak Alan juga udah cukup. Fania, kamu sendiri yang pergi. Nggak manfaatin kesempatan. Kalau nggak, mana bisa aku dan Adam datang ke pesta klan Sumar? Hari ini kita mesti cari kesempatan jalin hubungan sama klan Sumar. Asal bisa buat Alan dan putrinya senang. Begitu mereka senang, mereka bisa kasih kita beberapa proyek. Klan Brock bisa jadi keluarga terkaya di dunia. Tenang aja Ibu, aku pasti berusaha sebaik mungkin. Pak Nia, kok kamu bisa di sini? Fania, kok kamu bisa di sini? Kalian bisa datang, aku pasti juga bisa datang. Ini kan pesta besar, klan Sumar nggak punya undangan, mana bisa datang. Kalau dulu kamu masih bisa datang ke sini sama klan Brock, tapi sekarang kamu cuma wanita yang diusir dan dibuang. Mana pantas datang kemari? Banyak cepat pergi dari sini, jangan buat malu di sini. Salah jalan pintunya di sana, nggak lihat jalan pas nyelinap masuk ya. Coba bilang aku mau pergi. Kamu. Aku tahu, kamu nggak mungkin harapin Kak Adam bantu kamu, kan? Aku kasih tahu kamu. Pas kamu nggak ada, tiap hari Kak Adam tidur di ranjang bersamaku. Aku salut sama kamu. Bisa melakukan hal tercela kayak gini. Bukannya malu, malah bangga. Tania, kamu udah berani ngajarin aku ya? Datang ke pesta klan Sumar tanpa undangan? Mana undangannya? Ngapain kasih kamu lihat? Nggak ada undangan, jadi kamu nyelinap masuk dong. Tatang, sudah dibuang. Aku nggak perlu undangan. Karena pesta ini dibuat keluargaku. Hahaha, Fania, kamu linglung ya? Kalian mungkin nggak tahu. Dia seorang wanita yatim piatu. Apa? Akhir-akhir ini dirawat sama klan Brock. Kamu jangan pikir karena margamu Sumar. Kamu udah berani ngaku-ngaku jadi nona klan Sumar. Nggak ada undangan. Ngaku-ngaku nona klan Sumar ini pesta kelas atas. Nggak mungkin izinin orang miskin nggak berstatus masuk. Dia pasti nyelinap masuk, lihat dandanannya aja cuma mau menggoda. Dia pasti mau pansos. Fania, beraninya kamu ngaku-ngaku nona klan Sumar mau mati? Jangan libatin klan Brock ke masalah ini. Cepat pergi. Aku nona klan Sumar atau bukan urusanmu. Tapi adik ipar kayak kamu, tiap hari godain suami kakak iparmu yang dipamerin ke depan umum. Apa nggak tahu? Boleh asal makan, tapi jangan asal bicara Fania. Beraninya fitnah aku dan Adam merusak reputasi klan Brock. Aku wakili Adam kasih kamu pelajaran. Ibu, kamu nggak apa-apa. Fania, aku udah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu masih keras kepala dan buat onar di sini. Jangan kelewatan. Ada apa ini?
Kak Adam, aku dan ibu lihat Fania nggak ada undangan dan provokasi kita. Takut dia libatin klan Brock, jadi kita suruh dia pergi. Gak sangka, Fania malah dorong ibu sampai jatuh. Hanya aku cuma rawat adik ipar beberapa hari aja. Kamu cemburu sampai begininya. Pergi dari rumah terus buat onar di pesta klan Sumar. Terus pukul ibu. Kamu punya moral nggak? Adam, aku nggak pernah sentuh dia jatuh sendiri. Fania, semua orang di sini lihat kamu. Kamu nggak ada undangan, aku dan ibu minta kamu pergi. Kamu fitnah aku dan Adam. Terus dorong ibu sampai jatuh. Mereka semua bisa jadi saksi. Ya, kami semua lihat. Devin tidak masuk. Gak cuma dorong mertua sendiri. Lebih parahnya lagi dia ngaku-ngaku jadi nona klan Sumar. Eva, jangan putar balik fakta. Ngacauin situasi. Adam, yang ku bilang itu benar kok. Hanya sekarang kamu sujud dan minta maaf ke ibu dan Eva. Kalau begini, aku bisa izinin kamu pulang. Jangan harap aku minta maaf ke mereka. Fania, aku tahu kamu begini cuma mau menarik perhatianku. Besok aku bawa kamu pulang buat nembus peringatan pernikahan, oke? Tapi sebelum itu, kamu harus sujud dan minta maaf. Adam, kamu terlalu anggap dirimu hebat ya. Kamu pikir semua gadis di dunia itu mesti senangin kamu. Semua orang mau menarik perhatianmu. Aku bilangin dia, jangan terlalu puji diri sendiri. Fania, jangan lancang. Kamu cuma seorang anak yatim. Bisa nikah sama klan Brock udah bagus. Bisa-bisanya belum puas. Pakai cara ini buat narik perhatian aku aja, kan? Kak Fania, setelah kamu ninggalin klan Brock, kamu bisa kemana lagi? Jangan marah sama Kak Adam lagi ya. Aku salah aja. Hal ini udah selesai. Eva, Adam, aku kasih tahu kalian. Aku adalah nona klan Sumar. Klan Brock klan kecil, gak aku pandang sama sekali. Lihat dari auranya kayaknya bukan orang biasa. Apakah dia beneran nona klan Sumar? Fania itu istri Adam. Gak mungkin nona klan Sumarci. Jago akting hampir aja ketipu. Sekarang usir wanita jalang ini dari sini. Kalian mau usir aku dari klan Sumar? Aku mau lihat siapa yang duluan dikeluarkan. Fania, udah selesai belum? Cepat minta maaf sama ibu dan Eva. Aku gak ada salah ngapain minta maaf. Yang mestinya minta maaf itu kalian yang gak tahu malu. Ya. Fania, kamu gak cuma gak mau minta maaf, tapi berani fitnah aku. Aku udah gak tahan sama kamu. Fania beraninya dorong aku. Berhenti! Berhenti. Fania, maaf ayah datang telat. Pak Ellen panggil dia Fania. Dia beneran nona klan Sumar. Dia beneran nona klan Sumar. Klan terkaya yang disanjung dan dihormati semua orang klan Sumar. Beraninya kalian melukai putriku. Nyali dari mana? Pak Alat, semuanya ulah dia. Dia yang duluan mukul Nona Fania terus bilang Nona nyelinap masuk. Betul-betul gara-gara dia kami dihasut sama dia provokatornya. Nona Fania, maaf ya kami udah buta. Aku mohon ampunin kami. Kamu yang maki putriku? Cuci mata dia baik-baik. Nggak sangka dia ternyata putri Alan. Fania beneran Nona klan Sumar. Sampah dari mana kalian? Beraninya minta putriku sujud. Baik. Kalian begitu suka suruh orang sujud. Oke, kalau gitu hari ini aku mau kalian sujud. Lepasin aku. Fania, jangan begini ya. Kita pulang. Aku udah cerai sama kamu. Aku gak ada hubungan dengan klan Brock lagi. Fania, aku tahu. Kamu mau cerai buat umumkan statusmu. Kamu cuma mau aku perhatikan kamu tenang aja. Cukup, ada. Sekarang kamu begini. Karena kamu udah tahu Fania itu putriku. Jadi mau deketin klan Sumar.
Hari ini kamu tindas putriku. Masih mau kerja sama dengan Klan Sumar? Jangan harap. Hari ini, aku mau umumkan di depan semua orang. Mulai hari ini, kalau ada yang berhubungan dengan Klan Brock, maka itu artinya melawan Klan Sumar. Siapapun yang ada di sini, yang menindas putriku, Klan Sumar, kamu mau kerja sama. Nona Fania, bagusan itu salah paham. Aku mohon jangan batalin kerja sama ya. Iya, kami semua diprovokasi sama wanita ini. Satpam! Seret mereka semua keluar dari sini. Pergi, cepat. Pergi. Fania, tolong maafin aku. Kita pulang, aku suruh orang dekor ulang semuanya pakai merek kesukaanmu. Adam, surat cerai udah kamu tanda tangan sendiri. Sekarang kita jalan masing-masing. Tolong Pak Adam. Jangan ganggu aku lagi. Gah! Kamu menipuku tanda tangan surat cerai, aku nggak akui. Kamu selamanya adalah wanitaku. Adam, apa tamparan ini cukup menyadarkanmu? Jangan muncul di depanku lagi. Aku jijik. Satpam, bawa mereka keluar dari sini. Kenapa, Fania? Kenapa kamu membenciku? Adam, Adam jangan minum lagi, nggak bagus buat tubuhmu. Kenapa? Kak Fania bisa begitu ke kamu? Dia Klan Sumar. Di matanya, mana ada aku? Karena perkataan Alan, sekarang nggak ada perusahaan yang mau kerja sama dengan grup Rock. Perusahaan udah nggak ada dana. Nggak bisa bertahan lama. Adam, aku nggak takut hidup susah sama kamu. Aku cuma khawatirkan kamu. Kalau kita bisa punya jaminan buat hidup kita nanti, meskipun perusahaan akan bangkrut, setidaknya hidup kita bersama masih bisa. Jaminan. Maksudku, properti di rumah tabungan dan lainnya. Kalau bisa ditransfer ke aku, meskipun perusahaan beneran bangkrut gak mungkin disita. Setidaknya, aku bisa tinggalkan kamu beberapa hal. Oke. Aku transfer semua asetku ke kamu. Anggap aja. Ini penebusanku buatmu. Adam, kamu baik banget ke aku. Tenang aja, aku pasti temenin kamu selamanya. Pak Adam, ini permintaanmu untuk mentransfer seluruh properti, dana, dan aset tetap lainnya ke Nona Eva. Periksa di mana Eva sekarang? Awalnya aku pikir setelah Fania dan Adam bercerai, aku bisa ambil alih aset Klan Brock lalu mewarisi perusahaan. Tapi nggak sangka, Klan Brock bangkrut, Fania juga tega nggak membantu. Adam sama sekali udah nggak berguna bagiku. Tunggu dia tanda tangan surat transfernya. Begitu dapat uangnya, aku cari kesempatan buat pergi. Siapa yang mau temenin dia hidup susah?
Eva, hebat banget kamu. Orang kaya Adam aja bisa kamu kendaliin sepenuhnya. Perusahaan udah mau bangkrut, tapi masih mau transfer asetnya ke kamu. Dia cuma kayak anjing peliharaanku aja. Tiap hari senangin aku. Awalnya yang aku suka itu Jonas. Tapi di mata Jonas, cuma ada Fania jarang itu. Jadi aku berpura-pura di depan Adam. Gak sangka dia beneran percaya sampai suruh orang menodai Fania. Eva, Adam, Jonas udah mau menikah. Aku gak mau lihat dia nikah sama wanita lain. Eva jangan sedih. Aku nggak bakal biarin orang lain halangi kebahagiaanmu. Astaga, terus gimana kamu bisa sama Adam? Jonas mati karena kecelakaan. Aku gak punya sandaran. Aku lihat Adam cinta mati sama aku, jadi aku palsukan kecelakaan mobil. Lalu rebut dia dari Fania. Jadi kamu acting ya? Kalau aku gak acting, mana bisa buat dia perhatian ke aku? Mana bisa buat dia tiap hari temenin aku? Dan mana bisa buat Fania jarang itu pergi ninggalin dia? Hebat banget. Nah, setelah itu Fania kena alergi. Katanya hampir mati. Itu gara-gara kamu juga? Iya dong. Aku cari orang taruh kacang di sayur dia. Gak sangka, dia gak mati. Untungnya, si bodoh ini mau transfer semua harta keluarganya ke aku. Nanti, begitu dapat semuanya, aku langsung menghilang. Dia mati atau hidup, aku udah gak peduli. Eva, kamu memang hebat. Si bodoh ini mau transfer semua harta keluarganya ke aku. Nanti, begitu dapat semuanya, aku langsung menghilang. Dia mati atau hidup, aku udah gak peduli. Dia anjing yang tergila-gila sama aku. Tiap hari senengin aku. Selama ini aku pikir Eva orang baik. Aku cuma acting di depan Adam. Gak sangka, dia beneran percaya. Sampai suruh orang menudai Fania. Ternyata dia wanita yang licik. Jonas mati karena kecelakaan. Aku memang buta. Aku lihat Adam cinta mati sama aku. Jadi aku palsuin kecelakaan mobil dan rebut dia dari Fania. Akhirnya kamu bangun juga. Karena perusahaan sudah habis penagih utang semuanya menelepon. Cepat bangun. Pergi cari Fania. Aku nggak peduli kamu mau sujud, mohon-mohon ke dia, atau pakai cara lain. Buat dia tanda tangan kontraknya bantu Tuan Brock hadapin kesulitan ini. Ibu, aku udah capek. Capek? Apa sekarang waktunya capek? Lalu aku dengar dulu kamu hampir transfer semua aset ke Eva. Kamu udah gila ya? Itu kan aset Tuan Brock. Kamu buat aku marah setengah mati. Kamu mau buat aku kesal sampai mati ya? Ibu, kamu keluar dulu. Aku mau tenangkan diri. Eva, kamu bohongin aku, manfaatin aku. Apa kamu orang yang menolong aku? Bantu aku cek. Siapa yang tolong aku di hutan barat waktu itu?
Erna, mana barang Fania? Ini semua barang nyonya Fania. Waktu itu dia mau aku buang, tapi takutnya ada barang penting, jadi ku simpan aja di gudang. Ini buku harian Fania. Ini buku harian Fania. Hari itu harusnya aku jadi pengantin yang dikagumi. Tapi malah jadi wanita yang dibenci dan dimaki. Sampai aku mau bunuh diri. Kenapa kalian gak percaya aku? Di saat seluruh dunia membuangku, Adam muncul. Menjadi penolongku. Mulai saat itu pelan-pelan aku jatuh cinta ke Adam. Katanya dana perusahaan bermasalah. Tiap hari Adam pulang malam. Capek banget sampai dia ketiduran. Melihat dia yang kelelahan, hatiku hancur. Dia selalu memikulnya sendirian. Aku gak mau dia sesulit ini. Diam-diam aku hubungi ayah. Waktu itu, Eva yang bilang ke aku, kalau dia yang hubungin konsumer. Ternyata kamu yang membantuku. Fania. Harga diri Adam tinggi. Dia kerahkan semua tenaganya untuk proyek ini selama 3 bulan. Aku khawatir. Kalau dia tahu aku yang membantunya, dia bakal kecewa. Jadi aku minta ayah pakai nama perusahaan luar negeri untuk investasi. Aku malah lebih bersyukur ke Eva. Aku emang goblok. Kemarin Adam temenin aku pemeriksaan medis. Dokter diam-diam kasih tahu aku. Penyakit perutnya udah parah. Kalau nggak diobatin, nanti mungkin bisa jadi kanker. Aku takut banget, tapi aku nggak berani bilang dia. Aku dengar di pegunungan Yunda, ada seorang tabib yang punya resep bubur nasi buat sembuhin perut yang sangat efektif. Diam-diam aku pergi naik pesawat menemui tabib itu. Dia mengajariku. Di gunung panas banget, dapurnya juga nggak ada ventilasi. Aku sampai kena demam beberapa kali. Tapi nggak apa-apa selama Adam bisa sembuh. Ini sepadan. Adam buat perutku diminum ya. Oke, aku ke kantor ya. Pulang aja. Banyak. Aku kira kamu beli itu di luar. Aku mau lahirin anak buat aku dan Adam, anak yang darahnya mengalir darah kita. Tapi dokter bilang, karena lukaku di insiden itu, aku bakal sulit punya anak. Aku gak percaya. Aku mau coba sekali lagi. Tiap bulan aku suntik obat perangsang ovulasi. Tapi belum hamil juga. Lalu aku pakai segala cara. Obat yang pahit itu. Tiap kali minum bisa muntah. Sampai sisi perutku dimuntahin. Tapi aku pikir, kalau berhasil gimana? Banyak. Untung langit memberkati. Aku dan Adam akhirnya bisa punya anak. Anak. Fania beneran mengandung anakku. Anak. Dia beneran mengandung anakku. Apa kamu hamil? Tolong aku. Adam, anak kita. Fania sampai sekarang masih bohongin aku. Aku sendiri yang bunuh anakku. Maafin aku, Fania. Maafin aku, anakku. Pak Adam udah ketemu.
Aku ketemu ada orang yang foto burung di hutan barat dan gak sengaja memfoto penolongmu. Silakan dilihat. 你才熄灭这夜将点亮海头的霜芒。Fania. Terima kasih udah nolong aku. Hutang budi ini, aku Adam akan membalasnya. Dia yang menggendongku keluar dari hutan dan yang merawatku di Villa Woody juga dia. Selalu dia. Fania. Aku malah kira Eva. Aku udah sering celakai kamu. Aku nggak lebih baik dari binatang. Aku beli khusus buat kamu. Suka nggak? Aku udah janji bakal lindungin kamu seumur hidup. Maka Adam, di perkara ini kamu juga korban. Betul! Semua ini salah Eva. Kalau bukan karena dia, semua ini gak bakal terjadi. Aku bakal buat dia membayar 100 kali lipat atas apa yang terjadi sama Fania. Pak, Nyonya Cory pingsan dan berdarah. Apa? Adam, ibu kena kanker hati stadium lanjut. Kenapa kamu nggak bilang aku? Aku kenal kepala rumah sakit polis. Ayo kita temui dia sekarang. Di rumah sakit mereka ada obat spesial yang bisa sembuhin ibu. Kamu yakin gak mau aku temani? Gak perlu, cuma inspeksi biasa aja. Aku sendiri aja. Kenapa? Apa kamu sebagai mantan bos berubah pikiran, mau ditarik kembali? Gak kok. Oke, kamu pergi aja, hati-hati ya. Nanti malam aku jemput. Oke. Vanya, kok kamu bisa di sini? Apa kamu kena penyakit berat mau konsultasi dokter? Nanti baik gak halangi jarak. Sombong banget kamu. Aku kasih tahu ya. Rumah sakit polis adalah rumah sakit top di dunia. Kepala rumah sakit itu temanku. Bukan hanya karena konsumer punya uang. Lalu kalian bisa seenaknya. Kok aku nggak tahu rumah sakit yang atas namaku udah jadi punya temanmu? Hanya demi harga diri kamu sampai bohong kayak gini. Nyonya Fania, kamu datang buat inspeksi. Kenapa nggak kasih tahu aku? Kami udah siapin semua laporan terkini buatmu. Mana mungkin Fania jadi kepala rumah sakit? Gak mungkin Fania gak mungkin jadi kepala rumah sakit. Minggu lalu aku sendiri yang terima rumah sakit ini. Sekarang aku kepala rumah sakit ini. Kenapa Fania jadi kepala rumah sakit? Aku kenal kepala kalian namanya John. Dia penanggung jawab di sini. Maksudmu Pak John ya? Iya, dia itu kepala di sini. Dia temanku. Sekarang aku telepon dia, suruh dia bongkar kedokmu. Kamu telepon aja, aku tunggu. Tunggu dia datang. Lihat aja gimana dia urus kamu. Kok nggak nyambung? Gak perlu telepon. Kepala John manfaatkan posisinya, memakai aset dan properti rumah sakit, lalu menerima suap dari perusahaan farmasi. Sekarang dia udah di penjara. Enggak.
Ternyata aku nggak pernah kenal dia lebih dalam. Setelah melepas status sebagai istriku, dia bisa bersinar kayak gini. Edward, jangan percaya sama dia. Dia pasti pakai trik. Fania, kamu Fania. Apa yang terjadi itu semua salahku. Aku nggak sadar udah kecewain kamu, melukai kamu. Ibuku kena kanker hati stadium akhir. Aku mohon tolong dia. Pak Adam berlebihan. Rumah sakit bakal merawat siapapun yang datang, nggak perlu memohon. Atur tim medis terbaik rawat Nyonya Cory sesuai prosedur rumah sakit. Siap, Po. Terima kasih, Fania. Fania, jangan senang dulu. Orang yang dicintai Adam itu aku. Cuma karena kamu punya banyak uang, kamu mau pamerin di sini. Ya uangku emang banyak, terus kenapa? Fania, tunggu aja kamu. Nyonya Fania, rumah sakit selalu berpegang pada prinsip nyawa di atas segalanya. Kita udah invest dana riset di bidang onkologi dan penyakit langka. Prinsipnya bagus. Terusin aja, kualitas medis itu fondasi rumah sakit. Baik. Fania, kamu janji mau atur tim medis obati, tapi hasilnya sama aja kayak rumah sakit yang dulu. Menurutku kamu nggak mau menolong ibu sama sekali. Aku udah kirim tim medis onkologi terbaik buat rawat Nyonya Cory. Bukannya jagain pasien di kamar, kamu malah datang ke kantorku buat onar. Fania, kami baru aja bicara sama dokter Kal. Dia bilang, buat kondisi ibuku, operasi juga percuma. Dokter Kal itu ahli di polis. Kalau dia udah bilang begitu, pasiennya mungkin nggak selamat. Pak Adam, Nona Eva, Nyonya Fania sudah minta kami pakai kemampuan terbaik rumah sakit. Diagnosa Dr. Carl mewakili diagnosa ahli terbaik di rumah sakit. Kamu sembarangan. Aku udah tahu kalau rumah sakit Poris punya obat spesial yang berhasil dikembangkan. Menurutku kamu sengaja nggak kasih ibu. Kami memang ada obat spesial ini, tapi masih dalam tahap percobaan, nggak bisa dipakai sekarang. Bohong. Aku udah tahu kalau obat itu udah selesai dikembangin. Kamu sengaja nggak mau tolong ibu. Kamu benci Clan Brock, benci Adam, lagi nggak mau tolong. Fania, kalau ada harapan meski cuma sedikit. Adam, ini bukan harapan, ini taruhan. Penargetan sel kanker obat spesial ini belum stabil. Bisa sebabkan kegagalan organ. Kalau dikasih ke tubuh Nyonya Cory yang lemah, belum tentu bisa tolong dia. Mungkin dia bisa mati. Hanya dasar pembunuh berdarah dingin. Reputasi rumah sakit kalian itu palsu, mengabaikan nyawa. Aku mau laporin ini ke media. Eva, kamu yakin mau pakai obat yang belum pernah dicoba? Pakai, harus pakai. Kalau nggak kalian sengaja biarin ibu mati. Kalian harus tanggung jawab. Baik, sesuai kemauanmu. Pakai obat spesial untuk darurat. Minta dokter spesialis siap siaga. Nona ini akan menanggung semua risikonya dan wajib tanda tangan surat persetujuan. Ibat, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Yakin mau tanda tangan? Yakin. Saya bisa sewang ibu. Aku baru bisa dapat harta Adam. Dokter, ibuku gimana? Pak Adam, Nyonya Cory nggak berhasil melawan efek samping obat spesial. Terjadi kegagalan banyak organ. Kami udah berusaha. Gak mungkin. Gak mungkin. Fania, kamu yang celakain ibu. Eva, kamu sendiri yang maksa pakai obat spesial. Perlu aku kasih lihat surat persetujuannya ke kamu? Sembarangan, aku bunuh kamu. Cukup, masih mau mengacau?
Fania! Aku bawa ibu pulang sekarang. Adam, ibu udah tiada. Jangan sedih ya. Sekarang Glenn Brook punya masalah di luar dan dalam. Kita perlu buat rencana. Adam, dulu kamu bilang mau transfer semua aset ke namaku. Buat jadi jaminan masa depan kita. Menurutmu apa sekarang udah waktunya? Begini, aku juga bisa bantu kamu memikul semua ini. Oke, aku kasih kamu. Pak Adam, Nona Eva. Ini surat transfer sahamnya, silakan dicek. Aku udah lihat nggak ada masalah. Adam, kedepannya perusahaan bakal pulih. Adam, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kamu istirahat aja ya, aku nggak ganggu kamu, aku pergi dulu. Eva, aku harap kamu siap terima kejutan dariku. Aku mau pakai uang 600 miliar atas nama grup Brock, tolong cepetan ya. Mohon maaf Nona Eva, semua akun atas nama grup Brock sudah dibekukan sama bank. Saat ini nggak bisa menarik dana. Apa? Mana mungkin? Lalu, mohon diingat kartu bank milikmu telah dibabukan karena kamu terlibat dalam kasus utang grup Brock. Eva, iya. Oh. Adam udah kabur. Sebagai pemilik saham grup Brock, utang ini mestinya kamu yang lunasin, kan? Pinjaman 100 miliar dan bunganya. Hari ini kalau nggak lunas, jangan harap bisa pergi. Kalian ngomong apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu nggak apa. Besok pagi siapin 100 miliar. Kalau nggak, lihat aja kamu nanti. Ngerti nggak? Adam beraninya menipuku. Glenn Brook nggak terima kamu pergi sana. Pembantu berani ngusir aku. Adam tahu nggak? Panggil dia keluar. Ini perintah dari Pak Adam. Kalau kamu udah paham, cepat pergi Nona Eva. Adam. Nyonya Annie. Aku Eva. Akhir-akhir ini uangku agak menipis. Bisa nggak kamu? Hello. Bob Jimmy. Dulu kamu bilang ada proyek aku. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Adam, ini cuma sebuah perusahaan fiktif aja. Terus ada si kejam utang. Aku nggak mau semua ini. Kamu yang maksa minta. Sekarang perusahaan jadi punyamu, utangnya otomatis punyamu juga. Kamu sengaja menjebak aku. Aku emang sengaja. Bukannya kamu suka uang? Bukannya kamu suka dapat uang tanpa bekerja? Suka mainin perasaan orang? Sekarang enak gak jadi gelandangan yang punya banyak utang? Kamu bajingan. Aku bajingan? Dibanding perlakuanmu pada Fania. Pada aku, ini bukan apa-apa. Semua ini kamu yang mau sendiri. Atas dasar apa salahin aku atas semua ini? Kalau bukan karena tipu muslihatmu, mana mungkin sekarang bisa begini? Eva!
Dengar ya, selamanya kamu gak bakal bisa dapat yang kamu mau dariku. Adam, kamu gak boleh begini ke aku. Surat dia keluar. Jangan kasih dia masuk selamanya. Lepasin aku! Vania, Eva udah aku hukum. Aku pasti berusaha mengejarmu lagi. Buat menebus semua ini ke kamu. Katanya Bu Fania hari ini datang buat rapat. Bu Fania itu hebat. Udah cantik, kuat lagi. Katanya Pak Adam nyesel banget sekarang. Fania, kamu yang merampas segalanya dariku. Jangan bergerak. Eva, kamu mau ngapain? Aku ngapain, Fania? Aku mau bunuh kamu. Kamu hancurin aku. Kamu sendiri yang laku salahmu sendiri. Apa urusannya sama aku? Ya, kenapa kamu punya semuanya? Keluarga, kecantikan, jabatan. Sekarang Adam aja gak mau lagi sama aku. Semua ini gara-gara kamu. Walaupun aku nggak ada, Adam juga bakal tahu kedok busukmu. Sembarangan. Ini semua salahmu. Karena aku udah gak bisa hidup. Jadi kamu jangan harap bisa hidup. Berhenti! Jadi kamu jangan harap bisa hidup. Berhenti! Eva, lepasin dia! David, pas banget datangnya. Kamu mau apa? Uang atau yang lain? Semua bisa diomongin. Aku mau apa, Hayat? Aku mau kamu umumkan di media, transfer rumah sakit polisi atas namaku. Aku mau kamu nikahin aku. Aku mau jadi istri David. David, jangan dengerin omongan dia. Aku janji. Asal kamu lepasin Vania. Fania! Dengar kan? David bilang mau nikahin aku. Hah? Aku gak percaya omonganmu. Aku gak mau itu semua. Sekarang aku mau Fania mati. Pengawal. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Fania, kamu bakal mati mengenaskan. Aku butuh kamu. Aku jadi hantu pun gak bakal lepasin kamu. Fania! Sudah dia ke bawah. Ini... Mulai sekarang, kamu harus pakai pengawal. Hari ini bahaya banget. Mulai sekarang, dia cuma perlu bertanggung jawab atas dosanya. Gak ada hubungan sama aku. Vania, hari ini lihat kamu dalam bahaya. Aku perlu tahu betapa pentingnya kamu buatku. Nanti aku akan selalu menjagamu, oke? David, aku. Nanti aku akan selalu menjagamu, oke? David, aku. Jangan buru-buru nolak. Aku bisa tunggu. Tunggu sampai kamu sudah siap. Tapi sebelumnya, tolong izinin aku menjagamu, oke? Makasih ya. Fania, aku mohon beri aku kesempatan mencintaimu lagi. Fania, aku mohon temui aku. Adam, kesalahanmu gak bisa dimaafin cuma dengan kata manis dan bunga. Eva, sudah aku beri pelajaran. Aku udah buat dia bayar semua penderitaan yang kamu alami 10 kali lipat. Adam, kamu buat wanita menanggung semua kesalahanmu. Fania, akhirnya kamu mau ketemu aku. Fania, akhirnya kamu temuin aku, Fania. Aku tahu aku udah salah. Aku udah kecewain kamu. Tapi dari awal sampai akhir aku cuma cinta kamu seorang. Itu, Eva yang menipuku. Eva, Adam, kapan kamu layak ngomong cinta? Demi Eva, kamu nodai kesucianku, mendorongku ke kolam sampai aku keguguran. Pas aku sekarat, kamu suruh aku donor darah buat Eva. Semua ini perbuatanmu. Aku... Tiap hal yang kamu buat adalah tusukan ke hatiku. Aku gak mau terima cintamu. Jangan cari aku lagi. Fania! Fania! Aku gak akan menyerah. Aku tunggu sampai kamu maafin aku.
Aku ambil mobil dulu, kamu tunggu sini. Fanya, masih ingat tempat ini? Waktu itu kamu tolong aku di sini. Aku janji aku bakal balas budi ke kamu, tapi aku salah kenali orang, aku kecewain kamu. Minggir, aku mau pergi. Fania, aku emang pantas mati. Aku tahu, aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Aku harap kamu bisa kasih aku kesempatan sekali aja. Kita udah selesai dari dulu, Adam. Jangan buang-buang waktu dan tenagamu. Kunci mobil, kunci villa, semuanya udah gue buang. Sebelum ada orang menemukan kita nggak bakal bisa keluar. Dasar sampah. Dasar sampah. Fanya, aku cinta kamu. Dari awal sampai akhir aku cuma cinta kamu. Aku cuma ditipu sama Eva. Ini semua aku siapin buat kamu. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Tapi aku harap kamu bisa lihat ketulusanku. Hentikan permainan palsumu ini. Segera lepasin aku. Adam. Adam. Demam. Fanya, kamu masih ingat? Waktu itu kamu juga merawatku di sini. Di Villa Woody ini cuma ada kita. Simpan trik menjijikanmu ini. Menipu siapa kamu? Fanya, aku nggak acting. Waktu itu di sini kamu kasih aku minum. Tapi aku cuma ingat kamu demi Eva menodai kesucianku. Fanya, Kamu dorong aku ke kolam. Celakai anakku. Pas aku pendarahan, suruh aku donor darah. Masa lalu indah yang kamu bilang? Di mataku cuma sebuah mimpi buruk. Fanya, aku emang pantas mati. Udah kecewain kamu. Aku mohon beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusnya, ya? Menebus? Adam. Kesucianku hilang. Aku nggak punya anak. Air mataku habis. Kamu mau nebus gimana? Gimana kamu mau membayarnya? Fanya, tapi aku cinta kamu. Aku percaya sama orang yang salah. Fanya, kita kembali kayak dulu ya. Gak bisa. Semua musibah darimu buatku gak bisa dimaafin cuma dengan ucapan Adam. Jangan memaksa lagi. Fanya, aku mohon. Aku rela melakukan apapun asal kamu bisa maafin aku. Aku gak perlu maafmu. Semua dosamu gak bakal bisa ditebus. Baik. Apa ini? Penisilin? Kamu gila ya? Kamu tahu kamu alergi penisilin? Aku tahu. Kalau begini kamu bisa melihatku sesaat aja, aku rela. Aku tahu. Kalau begini, kamu bisa melihatku sesaat aja, aku rela. Cepat makan. Kenapa tolong aku?
Di Villa Woody ini cuma ada kita berdua. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku mesti tanggung jawab. Aku nggak mau repotkan diri sendiri. Kamu bohong, Fania. Kamu tadi panik. Fania! 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 David, aku di sini. Kamu mau pergi sama dia? Iya, aku nggak punya waktu buatmu pergi sana. Fania, dengar ya! Kalau mau keluar dari sini, bunuh dulu aku! Fania, kalau mau keluar, bunuh aku dulu! Kamu mau tunangan sama David? Aku gak izinin kamu! Kalau mau pergi, aku bakal villain. Kalau mau pergi, aku bakal villain. Fania, jangan paksa aku. Adam, kamu udah dewasa, jangan kekanak-kanakan begini. Mau gimana pun, nggak bakal bisa mengubah pertunanganku dan David. Fania, jam banget kamu. Sekali kesempatan aja nggak kamu kasih ke aku. Aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang nggak. Baik mau pergi ya? Kamu gila ya? Iya, aku gila. Sejak kehilanganmu, aku udah gila. Adam, buka pintunya. Buka pintu. Fania, aku harap di hidup berikutnya, aku bisa ketemu kamu lagi. Adam! Adam! Fania sekarang udah aman, jangan khawatir. Komandan udah masuk. Ayo ganti pose, ayo. Bagus. Senyum dong. Oke, kalian bentuk hati, ayo. Fania cantik banget pakai gaun pengantin. Fania, semoga kamu bahagia. Fania, mati kamu! Pengawal! Bawa dia ke rumah sakit jiwa! Lepasin aku! Jalan! Fania! Lepasin aku! Adam, Syukur kamu gak apa-apa. Fania, maaf. Aku pernah celakain kamu, maaf ya. Aku tahu. Maaf saja gak bisa nebus dosaku. aku nggak bisa maafin. Dosa lamamu.
Tapi Adam, kamu harus hidup dengan baik. Aku tahu. David, tolong buat dia senyum terus selamanya. Tolong buat dia senyum terus selamanya. Tenang aja, pasti aku lakukan. 내게 와줄 거라고. Nona Fania, apa kamu bersedia menerima Pak David? Aku bersedia. 슬픈 나를 항상 미소 짓게 해. 누가 뭐라 해도 you 내 맘을 녹여 너의 I love you 'cause you will always be my angel. 슬픈 나를 항상 미소 짓게 해. 누가 뭐라 해도 you. Aku mau serahkan diri.